Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 8 dari kelas A, Pendidikan Ekonomi tahun 2020. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Cost of Goods Sold. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Andreas Handika Setiawan. Selanjutnya ada saya, Anissa Mardatila Putri Pranoto. Kemudian ada saya, Fahriza Rahmadani. Berikut materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang Cost of Goods Sold, atau disingkat menjadi COGS. Yang pertama, definisi dari Cost of Goods Sold. Dalam istilah bahasa Indonesia, Cost of Goods Sold atau disingkat menjadi COGS disebut sebagai harga pokok penjualan. Cost of Goods Sold merupakan semua biaya langsung yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk sebelum siap dijual. Secara sederhana, mengacu pada biaya-biaya yang timbul dalam proses produksi barang dan jasa, yang langsung berkaitan dengan aktivitas proses yang membuat produk, barang, dan jasa siap dijual. Selanjutnya terdapat konsep dari Cost of Goods Sold. Cost of Goods Sold diperoleh dari perhitungan sebagai berikut, yaitu persediaan awal ditambah pembelian atau harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir. Jika yang dihitung nilai COGS-nya merupakan perusahaan dagang atau organizing company, maka COGS ditentukan dari hasil penjumlahan antara persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Sebaliknya, jika untuk perusahaan manufaktur atau manufacturing company, nilai COGS diperoleh dari penjumlahan antara persediaan awal ditambah harga pokok produksi, lalu dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya yaitu komponen dari Cost of Goods Sold. Komponen dari Cost of Goods Sold yang pertama yaitu persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory merupakan barang-barang yang diperoleh dari sisa barang pada periode yang lalu. Untuk menghitung inventory pada Cost of Goods Sold dapat dilakukan dengan menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian atau harga pokok produksi periode berjalan, kemudian dikurangi persediaan akhir atau sisa persediaan, yang mana persediaan barang pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terdapat perbedaan. Hal tersebut terjadi karena kegiatan perusahaan dagang atau merchandise company dengan perusahaan manufaktur atau manufacturing company terjadi perbedaan, yaitu perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagang kemudian dijual kembali kepada para konsumen tanpa mengubah bentuk maupun fungsinya. Sementara perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku kemudian mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi kepada para konsumen. Sehingga nilai persediaan atau bentuk persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur mengalami perbedaan. Persediaan barang pada perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Sementara persediaan barang pada perusahaan dagang terdiri dari persediaan barang jadi. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan jika akan menghitung inventory cost pada Cost of Goods Sold antara lain yang pertama, persediaan awal, yaitu persediaan yang berasal dari periode sebelumnya. Persediaan awal ini dapat diartikan sebagai persediaan yang ada dalam gudang perusahaan sebagai hasil dari persediaan periode lalu yang belum terjual. Kemudian pembelian. Pembelian merupakan pengeluaran perusahaan dagang untuk membeli barang dagang pada periode berjalan. Selanjutnya, harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan pengeluaran perusahaan manufaktur. Yang keempat, merupakan persediaan akhir. Merupakan
persediaan pada akhir periode. Komponen yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Direct labor cost merupakan komponen untuk menghitung cost of goods sold, karena biaya tersebut terlibat dalam proses produksi barang atau jasa. Untuk menghitung direct labor cost dapat dilakukan dengan melihat jumlah upah atau gaji yang dikeluarkan perusahaan. Jumlah direct labor cost juga dipengaruhi oleh upah harian yang dihitung dengan tarif per jam atau target banyaknya produk yang dihasilkan. Yang ketiga merupakan biaya overhead atau overhead cost. Overhead cost merupakan biaya yang secara tidak langsung mempengaruhi harga pokok penjualan, sehingga disebut juga sebagai biaya tidak langsung. Overhead cost merupakan biaya selain inventory cost dan direct labor cost. Jenis overhead cost ini sangat bervariasi, tergantung pada skala usaha, dan jenis sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Jenis overhead cost ini bermacam-macam, serta jumlahnya banyak tergantung dari jenis perusahaan, skala kegiatan, sumber daya yang digunakan, serta faktor-faktor yang lain. Contoh overhead cost antara lain biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost, beban sewa atau rent expense, depresiasi peralatan atau equipment depreciation, beban listrik, air dan telepon atau telepon, water and electrical expense, biaya pengemesan atau packaging, biaya perbaikan atau maintenance cost. Berikut merupakan contoh perhitungan cost of goods sold. Pada contoh perhitungan cost of goods sold berikut, menampilkan perhitungan cost of goods sold pada Surya Elektronik. Surya Elektronik merupakan perusahaan dagang yang kegiatannya membeli barang elektronik, kemudian menjual barang elektronik tersebut kepada para konsumen tanpa mengubah bentuk maupun fungsi dari barang-barang elektronik tersebut. Pada perhitungan cost of goods sold Surya Elektronik bulan Juni tahun 2017 diperoleh informasi yaitu persediaan awal Surya Elektronik senilai 5 juta rupiah. Persediaan awal barang elektronik ini diperoleh dari persediaan pada periode lalu yang masih tersisa di gudang Surya Elektronik, sehingga dapat dijual kembali. Kemudian, pada bulan Juni 2017, Surya Elektronik membeli barang dagang, yaitu barang elektronik senilai 24 juta rupiah. Atas pembelian barang elektronik tersebut, Surya Elektronik dibebankan biaya angkut pembelian mulai dari gudang supplier sampai ke gudang Surya Elektronik, yaitu besarnya beban angkut pembelian atau freight-in senilai Rp500.000, sehingga jumlah pengeluaran Surya Elektronik untuk pemberian barang dagang senilai Rp24.500.000. Selain itu, terdapat pengurang pembelian, yaitu adanya retur pembelian dan diskon pembelian. Retur pembelian terjadi akibat pembelian barang elektronik yang dilakukan Surya mengalami kerusakan, sehingga Surya Elektronik mengembalikan barang tersebut kepada supplier. Nilai dari retur pembelian senilai Rp250.000. Sementara, Surya Elektronik juga mendapatkan diskon atas pembelian barang-barang elektronik tadi senilai Rp1 juta, sehingga pengurang dari pembelian yang dilakukan Surya Elektronik berjumlah Rp1.250.000. Kemudian, untuk mencari nilai pembelian bersih, diperoleh dari menjumlahkan total pengeluaran untuk pembelian yaitu Rp24.500.000 dikurangi pengurang pembelian senilai Rp1.250.000. Hasil dari pembelian bersih yaitu Rp23.250.000. Kemudian, dari informasi persediaan awal barang dagang senilai Rp5 juta dengan pembelian bersih senilai Rp23.500.000, kita akan mencari barang yang tersedia untuk dijual, atau ada yang menyebutnya persediaan barang yang siap untuk dijual.
Nilainya diperoleh dari menjumlahkan persediaan awal senilai 5 juta rupiah ditambah pembelian bersih senilai 23.250.000 sehingga hasil dari barang yang tersedia untuk dijual atau persediaan barang yang siap untuk dijual sebesar 28.250.000. Selain itu, diperoleh informasi bahwa persediaan akhir dari Surya Elektronik sebesar Rp3.500.000. Sehingga untuk mencari nilai cost of goods sold dengan cara mengurangi barang yang tersedia untuk dijual senilai Rp28.250.000 dikurangi dengan nilai ending inventory atau persediaan akhir senilai Rp3.250.000 sehingga didapatkan perhitungan cost of goods sold pada Surya Elektronik bulan Juni tahun 2017 sebesar Rp25 juta. Selanjutnya, apakah setiap perusahaan harus menghitung cost of goods sold? Jawabannya, ya. Setiap perusahaan dagang atau merchandising company dan perusahaan manufaktur atau manufacturing company harus menghitung COGS yang dibutuhkan. Sementara perusahaan jasa atau service company tidak melakukan perhitungan COGS karena kegiatan usahanya yang menawarkan jasa, bukan barang dagang. Perusahaan jasa tidak menghitung COGS, melainkan perhitungan core atau cost of revenue. Core atau cost revenue merupakan semua biaya yang harus dikeluarkan perusahaan jasa agar produk jasa dapat dipakai oleh konsumen. Karena tanpa mengetahui jumlah COGS yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, perusahaan akan kesulitan untuk menentukan harga jualnya ke konsumen. Alhasil, jumlah laba yang didapatkan pun juga tidak dapat diketahui. Saat COGS tidak diketahui, pebisnis juga akan mengalami kesulitan saat akan mengevaluasi kerja perusahaannya. Bagian mana yang banyak menghabiskan biaya produksi dan memerlukan evaluasi ulang juga tidak akan bisa terdeteksi. Oleh sebab itu, harga pokok penjualan perlu untuk dipahami dan dihitung jumlah keseluruhannya. Menghitung COGS sangat penting dilakukan, karena perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan, yaitu, yang pertama, dapat menentukan harga jualnya. Biasanya pelaku usaha akan mengandalkan biaya produksi sebagai dasar penentuan harga jual. Namun, jika hanya mengandalkan biaya produksi atau daya tawar, resiko kerugiannya akan semakin besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan dan menentukan harga jual produknya melalui perhitungan COGS, agar harga jual yang diperoleh benar. Yang kedua, dapat menghitung laba dan rugi. Dengan melakukan perhitungan COGS atau harga pokok penjualan secara akurat, dapat mengevaluasi laba rugi yang diperoleh perusahaan. Terlihat bahwa jika harga jual lebih tinggi dari harga pokok penjualan, maka perusahaan akan laba. Dan jika harga jual lebih rendah daripada harga pokok penjualan, maka akan mengalami kerugian. Sekian pemaparan materi mengenai cost of goods sold dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan maupun kesalahan. Dan untuk memperbaiki di masa mendatang, kami mohon kepada Bu Dini Oktoria selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pengantar dan teman-teman semua untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.